Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 2 September 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana yang sudah nyampe ke rumah. Di sisi lain, di situ terlihat Nana dan Dewa sedang duduk berdua. Tiba-tiba datang Neti, geng Cakar Pink, dan di situ melihat kebahagiaan Nana yang setelah anaknya kembali ke pelukannya yang tadinya hilang entah beberapa menit dan waktu. Di sisi lain Dewa tersenyum melihat kebahagiaan istrinya itu Nana Buana, karena kedatangan geng Cakar Pink yang selalu berada di rumah Dewa dan Nana, yang selalu menjaga keberadaan Nana dan juga Dewa. Kesetiaan geng Cakar Pink tersebut yang selalu menunggu dan menjaga keamanan di rumahnya, di situ berkata kepada Nana, "Nana, anak kamu sudah ketemu. Betapa senangnya dan cantik banget Nana anak kamu." Di sisi lain di situ setelah geng Cakar Pink berkata, tiba-tiba Dewa bertanya kepada Nana, "Nana, kita adopsi aja anak kita ini, kalau ditukar oleh si Alia si ular kobra." Namun perasaan seorang ibu dan di dalam hati seorang ibu denyut jantung kasih sayang kepada anak, Nana tidak percaya bahkan itulah anaknya Nana yang asli. Namun Dewa kekeh untuk cek DNA. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba ada karyawan Pajar yang datang ke rumahnya Dewa dan juga Nana. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba langsung Nana pun menyautnya, "Silahkan masuk," ungkap Nana kepada karyawan Pajar yang begitu setia sekali. Singkat cerita, karyawan Pajar tersebut datang ke rumah Dewa dan Nana ada maksud dan tertentu, yaitu mengantarkan sebuah undangan karena Pajar dan Alia akan segera menikah. Setelah mengasihkan undangan tersebut kepada Nana, Nana membacanya, dan di situ undangan dari Pajar dan juga si Alia si ular kobra yang sebentar lagi akan menjalani pernikahan. Singkat cerita, sangat senang dan bahagia sekali Nana setelah menerima undangan tersebut, dan di sisi lain Nana mengajak Dewa untuk mendatangi rumahnya si Alia dan si Pajar. Di situ Dewa pun berpikir, "Aku akan ke rumahnya Pajar sambil melihatin apakah benar anak tersebut tertukar." Singkat cerita, di esok harinya terlihat Pajar yang sedang menyekar ke makamnya Cornelia. Namun setelah pamitan akan menikahi Alia kepada makamnya Cornelia, Pajar tiba-tiba datang Alia, dan Alia melihatin Pajar yang sedang berada di makamnya Cornelia. Di situ ketidakterimaan Alia, dan Alia pun langsung mendekati Pajar, dan setelah dekat dengan Pajar, Alia melihatin dan berkata, "Pajar, kamu ada di sini lagi ngapain?" ungkap Alia kepada Pajar, dan Pajar pun langsung melihatin Alia dan terkejut, dan Pajar langsung berdiri dan berkata, "Aku sedang pamitan kepada Cornelia karena sebentar lagi kita akan menikah." Di situ Pajar setelah berkata seperti itu, Alia tidak terima karena masa lalu masih dikenang. Kemauan Alia tidak usah pamitan karena seandainya nanti tidak disetujui apa gimana, karena perkataan Pajar, "Aku pamitan kalau seandainya dia akan menyetujui aku menikah bersama kamu." Tersinggungnya Alia seperti itu, dan Alia pun langsung pergi meninggalkan Pajar sambil berkata, "Kamu gak usah menikah bersama aku kalau kenangan kamu di masa lalu harus diingat." Singkat cerita, singkat cerita Alia nyampe ke rumah, dan di situ terlihat ada Nana dan juga Dewa. Di sisi lain, di situ Nana dan Dewa melihat Alia pulang sendirian, dan Tante Merlin pun melihatin Alia membawa anaknya sendirian. Namun tiba-tiba Tante Merlin berkata, "Kemana Pajar?"
ungkap Tante Merlin. Di sisi lain, Tante Merlin langsung mengambil anaknya Alia. Dan di situ Dewa melihatin wajahnya anak tersebut. Apakah ini anak aku yang asli? Di sisi lain kecurigaan Dewa selalu curiga dan curiga, bahkan anaknya ditukar. Di sisi lain di situ terlihat Nana yang telah berkata kepada suaminya Dewa, "Mas Dewa, tolong dikasih selamat kepada Alia karena besok akan menikah bersama Fajar." Dan di sisi lain di situ Alia pun berkata, "Apa mungkin kami akan menikah jadi bersama Fajar?" Namun setelah berkata seperti itu Alia kepada Nana dan juga Dewa karena akan kegagalan pernikahannya, karena setelah melihat Fajar mendatangi makamnya Cornelia, dan di situ tersinggunglah Alia dan Alia pun menjawab, "Mungkin gagal pernikahan ini." Setelah berkata seperti itu, Tante Merlin pun terkejut dan bengong setelah mendengar perkataan-perkataan Alia akan menggagalkan pernikahan tersebut. Dan Nana langsung membujuk Alia, "Jangan seperti itu." Namun setelah Nana berkata, tiba-tiba Fajar yang berkata yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Nana, "Pernikahan ini akan jadi hari besok. Aku yakin pernikahan aku bersama Alia akan lancar-lancar aja," ungkap Fajar setelah datang dari makam. Di situ pas datang kumpul Alia, Nana, Dewa dan Tante Merlin. Terus Fajar pun menceritakan semuanya. "Karena aku habis dari makamnya Cornelia." Di situ Alia tidak menyetujui dan malah Alia cemburu. "Padahal aku cuma pamitan aja." Di sisi lain Tante Merlin Cirambasan cerik dan Tante Merlin berkata kepada Alia, "Alia, tolong kamu mau enggak menjadi menantu aku? Aku sangat senang dan bahagia seandainya kamu menjadi menantu aku. Wajar ribut sedikit mah. Ini awal dari akan pernikahan. Mudah-mudahan kedepannya kamu menjadi keluarga yang sakinah mawadah." Di situ Alia langsung melihatin Tante Merlin yang menangis. Singkat cerita, lagi ngobrol enak-enak di kontrakan Fajar dan juga Alia. Di situ tiba-tiba Kelvin sedang memantau dari kejauhan. Karena mendengar akan menikah, Kelvin marah besar dan Kelvin akan mendatangi Alia dan juga Fajar. Namun setelah Kelvin akan mendatangi Fajar, Ika melarangnya. "Jangan seperti itu Kak Kelvin, biarin aja. Kita harus main cantik," ungkap Ika menenangkan Kelvin. Dan Kelvin menjawab, "Iya juga." Di situ Fajar setelah menjelaskan kepada Nana dan Dewa dan juga ibunya Tante Merlin permasalahan sedikit, kejanggalan sedikit kepada hatinya Alia, namun perkawinan akan dilanjutkan. Singkat cerita, Fajar memegang tangan Alia dan berkata, "Maukah kamu menjadi istri aku? Aku akan menjadi suami kamu dan ayah dari anak kamu." Dan di situ langsung Fajar pun tersenyum dan Alia pun langsung memeluk Fajar karena Fajar sangat tulus sekali akan menikah bersama dirinya. Terlihat Dewa bukan memperhatikan Fajar senang, tapi Dewa memperhatikan anaknya. Karena Dewa curiga kepada Alia, takutnya anaknya Dewa ditukar bersama anaknya Alia. Maka dari itu Dewa selalu memandang wajah bayi ini. Di sisi lain, di situ terlihat Kelvin yang sangat emosional melihat berpelukan antara Alia bersama Fajar, sangat geram sekali. Namun Ika yang selalu menghalang-halangi karena kesabaran Kelvin tidak tertahan. Singkat cerita, di situ terjadilah kebahagiaan sebelum pernikahan setelah Tante Merlin mengatakan kepada Alia ingin sekali menjadi menantunya. Dan di situ Nana yang selalu berkata kepada Dewa ucapkan selamat dan dukungan kepada Fajar dan juga Alia. "Kamu kenapa sih kok diam aja?" ungkap Nana kepada Dewa. Di situ Alia melihatin gerak-geriknya Dewa karena kecurigaan Dewa kepada bayi tersebut. Mungkin Dewa telah curiga bayinya telah ditukar. Nah, oke guys, ikuti adegan selanjutnya hanya di SCTP 1 untuk semua. Jangan lupa tekan tombol like, komen dan subscribe-nya. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.